Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah, mahasiswa STI Almastoria semester 6 dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Entrepreneurship Dakwah dengan tema Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Ibu Hajah Silvi Herawati MM. Di dalam salah satu mata kuliah Entrepreneurship Dakwah, di sana ada salah satu tema, yaitu tentang etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini yang melatar belakangi adalah bisnis modern sering mengabaikan etika demi keuntungan, sementara Islam mengajarkan etika bisnis berbasis syariah. Namun dalam Islamic Entrepreneur menggabungkan nilai-nilai Islam di dalam suatu bisnis. Sementara tujuan adanya etika bisnis di dalam Islam yaitu untuk menjelaskan konsep etika bisnis dalam Islam, menguraikan prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam, dan juga memberikan contoh penerapan etika bisnis dalam Islam Entrepreneur. Pembahasan apa saja sih yang ada di dalam etika bisnis entrepreneur ini, etika bisnis Islam ini? Yaitu yang pertama ada pengertian tentang etika bisnis Islam, yang kedua prinsip etika bisnis Islam, yang ketiga penerapan etika bisnis Islam, yang keempat ada contoh penerapannya. Pengertian etika bisnis Islam yaitu seperangkat aturan dan prinsip syariah dalam menjalankan suatu bisnis. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya menciptakan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan dalam ekonomi. Sementara dalam prinsip etika bisnis Islam, seorang pengusaha Islam itu diharuskan jujur. Jujur itu dalam artian transparansi. Transparansi yang bagaimana? Yaitu transparansi dalam menjual suatu produk yang memang dia jual. Misalkan berkata jujur akan produk yang dia jual. Misalkan produk yang dia jual itu sudah dalam keadaan tidak bagus lagi, tidak 100% utuh atau bisa. Nah, seorang penjual berbasis syariah itu dia harus berkata jujur bahwa produk yang dia jual itu sudah tidak dalam keadaan 100%. Yang kedua, prinsip etika bisnis Islam itu yaitu keadilan atau adil. Adil di sini yaitu mengajarkan keadilan dalam semua transaksi, mulai dari hubungan dengan pelayanan hingga cara pembayaran yang adil. Hubungan tentang pelayanan, misalkan seorang pengusaha itu atau seorang yang menjual suatu barang ataupun jasa itu memberikan pelayanan yang seharusnya diberikan atau seharusnya dilaksanakan. Yang selanjutnya ada larangan riba ataupun gharar. Nah, di dalam etika bisnis Islam dilarang adanya sebuah riba ataupun dilarang adanya kegiatan yang memang menghasilkan riba, ataupun di situ menghindari bunga dan ketidakjelasan kontrak. Selanjutnya ada keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial ini bisnisnya itu untuk kesejahteraan bersama. Misalkan untuk kesejahteraan bersama itu seorang pengusaha membangun suatu usaha atau membangun suatu lapangan kerja di suatu lingkungan masyarakat. Nah, di sana si pemilik usaha itu memberdayakan masyarakat sekitar untuk berpenghasilan dari pekerjaan yang dia ciptakan. Selanjutnya di dalam prinsip etika bisnis Islam ini dianjurkan seorang pengusahanya itu mengeluarkan zakatnya ataupun bersedekah. Mengeluarkan zakatnya itu yang memang dikeluarkan dari hasil keuntungan yang dia dapatkan. Misalkan keuntungannya itu dia setiap dalam skala 1 bulan dia mendapatkan keuntungan misalkan 20% dari modal awal. Nah, dikeluarkanlah zakatnya itu dari 20% keuntungan dia.
dikeluarkannya itu bisa mungkin zakat mal yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun 1 kali. Sementara dalam penerapan etika, nah penerapan etika bisnis Islam ini yang pertama yaitu transparansi dalam transaksi. Transparansi dalam transaksi itu tidak ada kebohongan di dalam suatu transaksi. Yang keduanya itu menjual produk yang halal ataupun thayyib. Nah, seorang pengusaha entrepreneur yang memang mengutamakan kualitas barang, dia itu harus mengutamakan kualitas barang yang halal dan memang harus menjual barang yang halal ataupun thayyib. Selanjutnya juga memperlakukan karyawan dengan adil. Nah, bagi seorang pengusaha wajib untuk dia memperlakukan karyawannya itu dengan adil. Tidak ada istilah pilih kasih ataupun dia membedakan antara karyawan satu dengan karyawan lain. Yang selanjutnya juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, bagi seorang pengusaha yang memang usahanya itu menghasilkan limbah yang memang merugikan untuk lingkungan, sebaiknya memang seharusnya tidak dibuang atau tidak disalurkan ke lingkungan sekitar yang akan merugikan ataupun yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya juga berorientasi pada kesejahteraan umat. Contoh berorientasi pada kesejahteraan umat itu yaitu tadi, kita memiliki suatu usaha di suatu lingkungan, kita lebih baik memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan tempat usaha kita. Nah, sementara contoh penerapan dalam etika bisnis Islam itu yang pertama ada perusahaan syariah. Perusahaan syariah itu yaitu perusahaan yang memang hasilnya itu dibagi hasil. Misal hasil dari penjualan yang dia dapat itu memiliki hasil misalkan 70% dari modal utama. Nah, si 70% keuntungannya itu dibagi hasil dengan partner kerjanya dia. Selanjutnya ada tentang bank syariah. Kenapa di etika bisnis Islam itu mengharuskan kita bergabungnya itu dengan bank syariah? Karena di sana tanpa riba. Ada yang ketiga yaitu UMKM halal ataupun produk yang dijual itu adalah produk yang memang halal. Yang terakhir ada marketplace Islami atau transaksinya itu sesuai Islam. Transaksi sesuai Islam itu seperti apa dan bagaimana? Sudah kita ketahui bahwa transaksi menurut syariat Islam itu adalah bertemunya seorang penjual dengan pembeli, dan di sana terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli. Si penjual menyerahkan barang kepada si pembeli, lalu si pembeli menerima barang yang dijual oleh si penjual dengan menyerahkan uang sebagai maharnya. Sementara di bisnis modern pada saat ini, katakanlah sebuah bisnis online yang memang berbasis menggunakan sebuah aplikasi. Nah, di sini sudah jauh dari dari etika bisnis menurut Islam. Sebab mengapa? Seorang penjual hanya menjual barangnya itu di suatu aplikasi, sementara si pembeli membeli suatu barang itu hanya via aplikasi itu sendiri. Sementara tidak ada saya serahkan dan saya terima dari seorang penjual dan juga seorang pembeli. Nah, jadi kesimpulannya, etika bisnis Islam itu sebagai pedoman utama bagi pengusaha muslim dalam menjalankan suatu usaha.
dengan cara yang halal, jujur, dan juga bertanggung jawab. Nah, menerapkan prinsip Islam dalam bisnis tidak hanya untuk menguntungkan bisnis atau menguntungkan materi saja, tetapi yang diperoleh itu juga keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.